lu kalah ya bantuin Foke. Gue nggak kalah, tapi gue tidak mau menghalangi kehendak Tuhan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Akhirnya gue ngomong sama tim, ini karena masih rahasia, nanti Bu Iriana akan datang di sini ketemu artis K-pop. 20 menit sebelum acara, oke yang akan ketemu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Teman-teman, kali ini saya kedatangan Ipang Wahid. Dikenalnya saat ini sebagai konsultan komunikasi politik. Tapi sebenarnya kalau ditarik lebih jauh lagi, sutradara, kemudian macem-macem deh, name it. Iklan-iklan yang pernah kita tahu gitu pada masanya itu mungkin ada campur tangannya Ipang Wahid. Dan kita akan berbincang tidak hanya soal kerjaan, tapi juga gimana sih sebenarnya dari masa kecilnya bagian dari keluarga Wahid, besar juga yang dekat dengan pesantren, sampai akhirnya berkecimpung sedikit banyak di dunia politik. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Selamat datang di Uncensored, Gus Ipang Wahid. Selamat datang. Terima kasih banyak loh. Udah diundang. Ini Mas Irfan sebenarnya namanya Irfan Asy'ari Sudirman. Asy'ari Sudirman. Jadi Wahidnya tuh ada nggak tapi di bersertifikatmu? Enggak, sebenarnya Irfan Asy'ari itu nama Mbah Buyut, Ya. Hasyim Asy'ari. Sudirman karena bokap ngefans sama Jenderal Sudirman. Oh. Tapi terus lama-lama orang taunya Wahid dari keluarga kakeknya Wahid Hasyim, jadi ya Irfan Wahid. Sampai even akhirnya ijazah pun Irfan Wahid. Sekarang KTP Irfan Wahid. Ipang nama panggilan teman-teman? Panggilan dari kecil. Dari kecil. Oke, kalau aku manggilnya Gus Ipang dan aku baru belajar Gus itu ternyata anak kiai. Anak kiai. Oh, itu aku kira tuh Gus kayak Mas, sebenarnya Ya, kayak Mas. Mas, tapi khusus buat anak kiai ya gitulah. Khusus buat anak kiai guys. Jadi kalau Gus Dur jadi kita tahu kita apa alasannya. Mas Ipang tuh lahir di lahir 25 Februari Jakarta. 69 di Jakarta. mana? Di Jakarta. Oh, jadi udah di Jakarta pada saat itu. Bokap nyokap. Anak keberapa Mas dari berapa? Pertama. Dari berapa? 3. Dari 3. Cowok sendiri ya? Enggak, yang kedua juga cowok. Oke. Dulu gimana sih didikan Gus Solah? Dengan ibu tuh seperti apa? Kamu sebagai anak sulung cowok. Sebenarnya yang paling menarik adalah didikan dari nenekku, Bu Wahid Hasyim. Karena waktu dulu kecil itu 6 bersaudara dari mulai Gus Dur sampai Gus Im. Itu Gus Dur baru umur 10 tahun kalau nggak salah bapaknya meninggal. Menteri Agama dulu Pak Wahid Hasyim di Cimahi tabrakan meninggal. Nah jadi nenekku tuh membesarkan 6 orang ini sendirian. Jualan beras apa segala macam. Padahal udah jadi menteri tuh? Waktu itu jadi menteri. Terus ya hidup susah kan. Nah jadi memang didikan itu berlanjut sampai orang tua sampai Gus Solah juga ngajarin ke kita untuk keras ya. Jadi kerja keras. Hidup sederhana, terus fighting spiritnya luar biasa. Dan itu nempel. Nah dari semua itu ada banyak values dari Gus Solah yang ditanamin ke kita. Salah satu yang membekas itu adalah masalah kejujuran. Masalah kejujuran, masalah kesederhanaan. Dan jadi kalau Gus Solah tuh selalu bilang gini, jadi orang pinter tuh gampang. Banyak jadi orang pinter. Tapi percuma pinter tanpa kejujuran. Karena hanya akan maling lebih parah lagi negara ini gitu. Nah jadi ya itu ya kayak gitu-gitu. Nah keluarga kiai kan, ya otomatis kita ngaji pastilah ya. Udah harus bisa ngaji dari umur berapa tuh? Wah dari kecil lah. Dari kecil saya sempat ngerasain diajar ngaji sama Mbah Buyut namanya Mbah Bisri Sansuri, itu salah satu pendiri NU, kakeknya Caimin sama Gus Ipul juga. Jadi ngaji sama beliau, terus dari kakek ibu, dari jalur ibu, Kiai Saifuddin Zuhri namanya, Menteri Agama juga. Jadi ya memang ya udah syarat dengan seperti itu. Mondok, aku nggak pernah mondok sekolah enggak, tapi kalau libur mondok tuh ya biasalah gitu loh. Mondok tuh artinya ke pesantren? Kalau aku ya ke pesantren, cuman ya paket sebulan gitu. Tapi kalau selama bertahun-tahun aku nggak pernah ngerasain. Aku nyantrennya di Amerika. Oh, tapi pernah nggak ngerasa kayak di push untuk apa ya? Ya bukan menjadi religius, tapi ya benar-benar kayak belajar agama gitu jadinya dari kecil. Karena udah kebiasaan ya. Jadi kita tidak merasa itu bagian dari ya kayak misalnya tahlil gitu ya.
Buat sebagian orang tuh ya ada yang terbiasa, ada yang enggak. Tapi aku karena dari kecil setiap habis sholat selalu zikir-zikir seperti itu dan setiap malam Jumat tahlil kayak baca surat Yasin ya hafal dengan sendirinya gitu loh. Ya karena kebiasa kan. Dan papa tuh sebenarnya lulusan arsitek ya? Arsitek ITB. Wow. Nah, makanya waktu aku pengen sekolah di IKJ, sebenarnya waktu itu mau keluar negeri dulu. Ya. Jadi nyari di Malaysia belum dapat, terus nyoba di ITB nggak keterima. Akhirnya Seni rupa tuh dulu. Seni rupa ITB. Terus akhirnya keterima di IKJ dan bersyukur malah akhirnya karena sekolah di IKJ. Ngambil apa dulu, Gus? Ngambil desain grafis. Oh, kenapa bersyukur di IKJ? IKJ kan udah ini kan? Udah. Dengan nyantriknya. Tahun 90-an itu ya, gue tuh seliftingan sama Dik doang waktu itu. Terus sama Riri Riza segala macam ya, beda 1 tahun sama Riri. Nah itu menariknya adalah IKJ itu ada 5 fakultas ya. Ada aku di seni rupa dan desain, terus ada teater, tari, sinematografi sama musik. Nah setiap pagi kita datang tuh jam 7, jam setengah 8, itu ada yang lagi latihan olah tubuh. Anak tari ya pada gini-gini, olah vokal au gitu kan. Terus sinematografi ya mereka dengan dunianya sendiri kan. Atau musik, sore-sore kita dengerin orang main saksofon, lagunya Blue Moon, atau main flute, main apa. Jadi akhirnya kepekaan kita terhadap seni itu terasa bener. Setiap hari selama 4 tahun coba bayangin. Jadi memang itu, apalagi kalau misalnya ada acara ospek, acara apa, itu olah seni. Kita ada satu mata kuliah namanya penghayatan kesenian. Gurunya Iwayan Die, Bali gitu ya. Kita harus hafal tari kecap. Semua lalaler laler siririr aru kijang, hafal semua. Cak patternnya hafal. Dahsyat kan? Dahsyat banget. Itu nggak ketemu di ITB. Dimanapun nggak ketemu. Olah tubuh gitu, gimana kita acting apa segala macam. Nah, gue pernah jadi ketua ospek di IKJ. Udah IKJ ketua ospek, bisa dibayangin kan? Kayak apa modelnya kan? Ketua ospek di IKJ harus bisa acting karena di situ ada beberapa plot-plot cerita yang kita mainkan untuk anak-anak mahasiswa baru ini. Dan syaratnya harus bisa nangis. Gue anak sendiri rumah gak bisa nangis kan. Waduh susah banget nih. Lu harus latihan gak bisa. Akhirnya pakai papung oil tuh PPO tuh. biar merah. Seru sih. IKJ itu seru. Tapi kalau darah seninya tuh Pak dari keluarga dari juga bokap ada? lah. Bokap. Bokap itu setiap pagi, nggak ngebayang kan namanya Gusola, setiap pagi abis jalan pagi, beliau tuh selalu jalan di rumah tuh muter gitu ya. Abis muter, duduk, breakfast, di teras belakang main gitar. Dia punya buku tebel gitu. Buku tebel itu semua buku-buku zamannya Beatles, Rolling Stones, terus semua ada dan dia nyanyi. Jadi hafal. Suaranya bagus banget. Dan Gus Dur juga Iya, darah seninya kuat ya. Jadi memang sebenarnya turunan itu kayaknya ya. very artistik gitu ya. Iya. Sebenarnya dari yang Wahid Hasyim itu juga sebenarnya agak nyeleneh kan. Jadi di saat semua orang di pesantren di Tebu Ireng pada pakai sarung, pada pakai gamis, dia pakai jas. Semua orang ngomong bahasa Arab, dia ngomong bahasa Inggris. Jadi ya memang jiwa rebel tuh udah dari kakek. Dan nular. Dan nular nurun sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kemudian yang juga orang mungkin belum sadar, kakek 3 pendiri NU itu sebenarnya semuanya kakek langsung. Ada 3 pendiri NU, satu Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Bisri Sansuri, ada Mbah Wahab Hasbullah. Jadi kalau pernah dengar lagunya Jalal Waton, lagu NU itu Mbah Wahab Hasbullah. Nah ini kuatnya di jalur politiknya. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari ini lebih ke pendidikan dan segala macam. Nah 3-tiganya ini happens to be buyut gue gitu. Jadi dari kakek Mbah Hasyim, dari ibu nenek Mbah Bisri. Nah kalau dari Mbah Wahab ini ipar dari keduanya ini. Jadi ketemunya di situ. Jadi kalau kata Caimin, dia kalah karatnya sama gue.
Kalau dia satu jalur doang. Iya, dan itu kalau ini ya berdasarkan dari kayak kamu dibesarkan gitu Mas, yang kayaknya bayangan kita kan religius banget gitu. Tapi kamu akhirnya end up di IKJ dan akhirnya ngerjain sekarang yang juga benar-benar lebih apa ya, lebih creative economy gitu sebenarnya. Iya. Itu bisa dibilang keluar jalur atau enggak sih? Eh, menurut gue sih seru ya. Jadi kayak gini, aku pernah mengalami fase hijrah. Ya. Hijrahnya bukan gara-gara pesantren, bukan gara-gara pergi haji. 2001 gue hijrah, jenggot segini, celana cingkrang, jedet hitam. Oh, udah ya kayak hijrah anak-anak sekarang ini hijrah. Itu 2001. Terus selama 2-3 tahun mainnya dengan kelompok kanan yang kanan banget gitu. Jadi semua tuh ada dulu namanya Darul Arkom di Malaysia. Aku kenal baik. Itu yang dilarang organisasi Islam Sorban segala macam. Sama FPI aku kenal baik. Sama kelompok PKS aku kenal baik. Tapi justru malah akhirnya menambah kekayaan intelektual. Terus yang kedua menambah networking. Nah sampai kemudian di satu periode aku ngerasa, oke, gue udah merasain ini. Menurut gue yang namanya Islam itu bukan di atribut, tapi di perilaku. Di perilaku, jadi apa yang kita ngomong. Jadi memang belajar agama tuh sebenarnya susah, tapi lebih susah mengamalkan agama. Nah disitulah akhirnya aku pelan-pelan mulai berubah menjadi lebih normal gitu loh. Keluarga gimana tuh waktu kamu masih di fase itu? Hebatnya bokap, Ya. itu dulu tahun 2004, aku bantuin PKS, Partai Keadilan Sejahtera, sebagai konsultan mereka. PKS itu sama NU tuh udah kayak minyak sama air, nggak ketemu. Karena dianggap Wahabi secara jalur mazhabnya beda lah gitu loh alirannya. Bokap tidak melarang sama sekali. Dahsyat loh. Dari keluarga besar? Wah ya, yang nyinyir banyak lah. Nah. Wah Ipang murtad dari NU segala macam. Padahal aku bantuin PKS itu murni sebagai profesional. Jadi profesional ya gue pikir ya sama siapa juga gue bantuin. Apalagi dulu ininya perjuangannya PKS bagus ya untuk negara ini. Jadi kita ya bantuin aja di situ. Nggak ada bedanya. Terus aku bantu PDI Perjuangan tahun 2014. Aku balik tanya sama mereka. Gue bantuin PKS yang jelas-jelas Islam, lu ribut. Giliran gue bantuin PDI Perjuangan yang sholatnya jarang, lu nggak pernah ngeributin gitu loh. Jadi ya tapi ya itulah faktanya seperti itu. Iya, aku mau narik dikit sebelum kita masuk ke politik. Setelah lulus dari IKJ, langsung kerja kah atau waktu itu ke Amerika? Aku dari IKJ udah kerja. Oh. Jadi di IKJ itu mau di ITB juga sebenarnya sama. Ya. Banyak side jobs. Jadi kita bikin cover kaset, desain, bikin logo. Tahun 90 klien gue salah satu yang terkenal adalah Ongki Alexander. Makanya tahu syutingnya di sini. Jadi Ongki Alexander bikin perusahaan banyak. Nah, gue bikin logonya. Salah satu logo yang masih nempel sampai sekarang itu adalah Itang Yunas. Oh, ya. Itu gue yang buatin logonya tahun ya segituan juga lah. Kemudian? Iya, jadi bikin cover kaset banyak buat penyanyi-penyanyi gitu. Terus bikin ikutan sayembara Country Fiesta, desain logo, ada desain t-shirt, ya kan? Ya udah, akhirnya dari situ sempat kerja di Country Fiesta sebagai desainer, Honey and Roberts, waktu HNR. Ya. Terus ya udah dari situ akhirnya sekolah ke Amerika. Nah akhirnya tuh bisa jadi sutradara iklan, itu gimana? Di Amerika bingung mau sekolah apa, mau S2 kok kayaknya males lah. Akhirnya nyari namanya TV production. Nyari TV production di Art Institute of Seattle. Terus di situ ya kita belajar segala macam dan bersyukur Seattle itu lagi booming genre musik grunge. Tahun berapa tadi ya? Tahun 91. Oke. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam segala macam. Ya. Nah, TV production kita belajar music production juga. Jadi gue belajar sound engineer, belajar video, belajar promote bands. Jadi akhirnya ke situ. Totally different dan dunia pesantren. jadi ke situ. Jadi gue dulu magangnya itu di konsernya Soundgarden segala macam, Pearl Jam, ya biasa, Lollapalooza. Ya, jadi ada puluhan band yang lagi ngetop di Seattle pada waktu itu. Rambut gue gondrong, pakai baju flanel, celana sedengkul, sepatu Dr. Martin segini, gitu. Magang waktu itu jadi benar-benar jadi disuruh. Iya, runner. Wow. Iya, sambil kuliah kan.
Tapi ya sekali lagi ya jadi pengalaman kan. Ya. Jadi gue nggak pernah main sama orang Indonesia. Apartemennya ya jarang banget lah. Ya. Karena roommateku juga orang Amerika kan. Jadi ya enak nambah. Aku kerja di Greyhound Station, perusahaan bis. Ada dari satu kelas tuh ada 7 orang yang kerja di situ. Semuanya putih dan hitam. Satu-satunya yang orang Asia, gue doang. Dan karena orangnya, lu kayaknya pinter. Lu mendingan ditaruh di package express department aja. Jadi kerja di belakang komputer. Yang lain jadi baggage handler, ngangkat barang segala macam. Lu kayaknya muka lu terlalu bersih kata dia. Tiap sore kita dengerin. Asia harus jadi admin memangnya. Ya, jadi tiap sore itu kalau nggak dengerin mereka nge-rap di situ atau mereka ngeband. Oh. Wah seru banget sih dunianya di Seattle. Itu berapa tahun tuh di Seattle? Hampir 3 tahun. Kemudian nggak terlalu lama ya. pulang karena untuk diploma. Oh, oke. Dari situ aku ke LA karena pacarku tinggal di LA. Oke. Nah, ini fase yang menarik nih. Jadi ketemu pacarku yang sekarang jadi istriku. Mbak Dara. Dara itu lagi liburan summer di Musrobo. Di Jakarta, Musro. Di Musro. Oke. Itu klub malam zaman dulu, klub disco zaman dulu, guys. Yeah. Terus Klub disco, terus situ kenal ya udah. Jadi setiap kali liburan gue ke LA. Nah, istriku ini Dara nih tinggalnya di rumahnya keluarga Ibrahim Rishad. ya kan? Ya. Ya tau lah Riza, Dina. Dina tuh sahabatnya Dara dari Singapura. Rumah Ibrahim Rishad, Pak Ibrahim itu almarhum 9 kamar tidur di Beverly Hills. Jadi KTP-nya bini gue tuh 90210. Wah keren banget kan. Jadi setiap kali liburan kita ke situ. Nah disitulah gue kenal yang namanya Agus Lesmono Indika, Arsyad Rashid Kadin, ya kan? Terus Erick Thohir. Itu kita satu angkatan. Ada Sandiaga Uno, ada Rosan Roslani, Wisnu Wardana. Itu seangkatan. Jadi mainnya dari zaman dulu kita dah. Anak-anak LA pada zamannya itu. Ya sebagian di Boston ya kalau liburan ya ketemu di situ. Gila ya. Gila. Nah, jadi kenal sama Erick tuh ya dari kuliah. Dia satu kampus sama bini gue. Oke. Kemudian setelah itu pulang pergi LA. Pulang ke Jakarta, mulai tuh nyari kerjaan. Lagi liburan mau nyari terus ke RCTI. Nah RCTI ketemu salah satu direkturnya siapa lupa ya. Ketemu Bajai ini, siapa? Jai Subiakto. Udah mau kerja di situ. Mau kerja di RCTI ini. Terus ketemulah Mira Lesmana di sebuah seminar. Lo kerja di tempat gue aja di production house. Oh ya? Apa namanya? Katena. Ya udah deh, gue coba lihat dan ternyata seneng. Ya udah akhirnya jadilah gue pegawai di Katena Films. Itu bikin iklan. Oke. Sama ada orang Amerika semua lah. Jadi mulailah kita jadi jongos PH itu di situ. Tahun 94 lah. Yang dulu Cikal Bakal RCTI. Nah itu iklan pertama gue. RCTI oke. Itu iklan pertama? Iya. Oh gitu, sebagai sutradara? Belum, masih jongos. Tapi nggak jongos juga. Aku waktu itu menjadi line producer. Nah ini hebatnya Mira. Mira bisa memaksa orang untuk kerja dengan banyak posisi. Jadi kalau lo pada ngeluh, nah aku kasih tahu ya, gue pernah jadi line producer di saat yang sama, menjadi art director bersamaan dan menjadi assistant director di job yang sama. Catat. Dengan bayaran sama. Maksudnya bukan bayaran 3, bayaran 1 bos. Tapi gue tuh kan selalu melihat sebuah kesulitan sebagai sebuah tantangan dan gue yakin ini ada manfaatnya. Jadi gitu. Nah itu kerasa. Jadi misalnya kayak yang RCTI yang di Sampan itu ya? Di mana Pasar Terapung tuh, Pasar Apung. Itu kita nyampe H-4. H-4 lihat lokasi gini, mana sutradaranya sama kameramennya berantem. Jadi kalau kita hunting lokasi mesti sesuatu karena mereka ribut. Ini bule-bule nyebelin semua lah pokoknya. Terus udah begini, oke, gue mau pakai Steadicam, jalannya ke sana sekitar 20 meter. Anjrit 4 hari sebelumnya kan. Sungainya dalamnya 10 meter. Jadi kita bikinlah jetty itu, pokoknya panjang 20 meter, lebar 4 meter, ya segitu. Dah. Terus aku pengen kapal-kapalnya ini warnanya beda-beda. Pokoknya nih buah sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Artinya kan jam 3 pagi, gue mesti nyiapin tuh barang dari pasar yang baru buka. Ya udah ke situ nyiapin terus mainnya. Dan
krunya simpel banget. Kalau zaman sekarang sekali pergi krunya bisa 20, 30, kita paling berapa? 10, 9 udah paling banyak. Itu udah Wah, udah banget tuh, hebat luxury. banget. Jadi di saat itu gue udah datang, udah nge-brief tim art. Nih gue mau segini, Jati segini nih gambarnya begini, udah satu selesai. Gue brief lagi tim properti, ini beli ini. Sekarang nyari talent, casting talent langsung di tempat. Temulah yang namanya Bu Ida itu. Dah, Bu nih begini. Ini semua. Dan itu terjadi cepet banget. Gila. Dan itu legendaris banget Yes. loh. Sampai sekarang aja aku masih inget muka Yes. ibunya. Ya. Atau yang di sawah. Ya. Oh yang di sawah tuh lebih nyebelin banget tuh. Hunting lokasi nih sama sutradara udah jauh jalan ke Pelabuhan Ratu. Nyampe di Pelabuhan Ratu dia nggak mau nunggu loh. Jadi sampai di sana helikopter si sutradaranya udah pergi 10 menit sebelum kita nyampe, kan bajingan. Nggak mau nungguin, gue bilang, dan kan nggak ada telepon yang kayak sekarang gini. Tunggulah nih begini. Ya udah. Dan dia sutradara doyan nyiksa. Jadi gue tuh sering disiksa. Gue nggak mau tahu Pang, pokoknya gue pengen lu ikutan jalan ada di paritnya. Apa urusannya gue? Enggak, biar mereka dengar gue. Ya udahlah terserah lah. Akhirnya gue jalan tuh. Gue masih pakai kacamata tebal, belum dilasik mata gue. Iya. Masih -5 waktu itu. Jalan di parit miring-miring lah, bawa bakul segala macam. Ya udahlah. Seru ya? Seru banget, seru banget. Dan itu bertahan berapa lama tuh sama Mbak Mira? Dia 2 tahunan lah, Oke. 2 tahun setengah, kemudian menjadi first AD beneran, first assistant director. Jadi kalau di iklan first AD itu jabatan paling bergengsi karena sebelum menjadi sutradara dia dulu. Jadi komandan lapangan ini kan dia ya, kayak floor director lah. Iya. Nah itu gue menjadi orang Indonesia pertama yang bisa bersaing menjadi sutradara iklan. Lawannya asing semua. Iya ya, tahun itu tuh belum Nggak banyak. ada. Karena Bukan baru belum banyak, nggak mulai ada. iklan. Iya, benar. Iya, ada ya iklan-iklan cemen-cemen lah. Tapi yang pakai film pada waktu itu, nggak ada. Gue termasuk yang pertama. Padahal backgroundmu kan desain grafis. Bukan ngambil sinematografi kan? Iya, iya. Tapi gue motret. Oke. Gue fotografer. Oke, nah akhirnya bikin firm sendiri. Tahun 2002 bikin film sama teman-teman dengan niat sangat Indonesia. Kita akan bikin PH asli Indonesia yang train orang Indonesia supaya keluarannya ya nasionalismenya ke situ lah. Karena kamu punya pengalaman kerjanya sama orang asing terus gitu. Gue pertama sama orang asing nih. Even tukang lampu aja tuh dari Perth. Gila. Oh dari Perth. Terus gue duduk nih, kan asisten sutradara kan first AD. Terus duduk. Terus dia nyamperin. Hey Ipang, where are you from? I'm from here. What's up? Terus dia bilang, so what do you think about Indonesian industry? I don't give a fuck. Okay, you do your work, I do my work. Don't, I don't give a shit about whatever it is about you. Ya udah. Ya, gue masang call yang kayak gitu aja. Pokoknya lo gak usah macem-macem sama gue. Nggak ada dan lo baik-baikin gue. Ya sengaja gue gituin buat nunjukin bahwa orang Indonesia nggak bisa sana. Karena mereka nginjek-injeknya gila-gilaan. Lagu lah. Ya. Dan makanya waktu kamu bikin firm itu, Ya. Akhirnya mereka beberapa kali aku hire juga. oke. Tapi kan jadi jongos gue. Gantian dong. Gantian dong. Ya. Karma. Iya, Nah, iya. terus setelah kamu mulai udah punya firm sendiri, itu apakah udah mulai tuh bikin kampanye politik waktu itu tuh? 2002 belum. Jadi aku mulai ini dengan target gue harus di tahun kelima menjadi PH of the Year. Oh. Ya. Alhamdulillah tahun ketiga udah jadi PH of the Year. Wow. Terus banyak kerjain ya macam-macam lah, dapat penghargaan banyak sampai akhirnya udah bosen gitu. Fokusnya waktu itu iklan kan? Iklan emang nggak Oke. pernah ngurusin. Ditawarin Mira bikin layar lebar nggak tertarik, sama sekali nggak tertarik. Karena menurut gue kepanjangan film layar lebar itu. Jadi ya ke situ. 2004 mulai bantu PKS. Nah itu sambil jalan iklannya. 2006 buka firm untuk konsultan komunikasi politik lah kebanyakan. Yang bikin Mas Ipang mau akhirnya masuk ya, agak masuk ke politik juga ya, karena udah kerja sama PKS walaupun as a professional. Waktu itu apa? Darahnya kali ya. Gus dulu bilang kucing di rumah gua aja ngomongnya politik. Jadi ya dunia politik udah hal yang biasa banget ya buat kita. Jadi sense politiknya udah jalan. Terus ketemu teman-teman yang memang bergerak di politik. Jadi dari PKS, selesai PKS aku bantu Demokrat waktu itu. Ya. Mas Anas Urbaningrum running jadi ketua umum. Terus
bikin beberapa program sama Mas Anas, terus bantu PAN, bantu PKB juga, bantu PDI Perjuangan, Indonesia Hebat tuh gue yang buat. Ya, ingat aku Indonesia Hebat. Terus Kenapa PKB waktu itu bukan klien pertamanya justru? pertanyaan, dulu banyak yang nanya begitu. Hah. Aku balik, kenapa PKB gak mau nge-hire gue? Jadi nggak pernah pitching tuh waktu saat itu? Gak pernah. Aku gak pernah pitching, semua job itu gak pernah pitching. Really? Ya, diminta aja. Jadi kayak dari sini pindah ke sini itu jedanya ya. Malah kadang-kadang kita yang ngejedain, nggak enak. Masa idah nyebutnya. Nah itu jadi pindah-pindah gitu. Dan aku konsisten walaupun kontrakku misalnya tidak eksklusif, aku nggak mau nyampur adukin gitu. Kalau menurut aku tidak suka yang mendua. Jadi dari awal kamu waktu itu PH iklan yang bisa dibilang pertama Indonesia, Iya. full Indonesian. Kedua waktu itu juga yang political agency, content Iya. agency lah ya Iya. dibilangin. Yang pertama juga pada saat itu. Iya. Ish, ya Iya, kan? Iya. Karena ada Fox, tapi Fox kan baru tahun 2009. 2009, iya itu. Jadi itu berarti tahu momentumnya, tahu your niche. Iya, iya. Gimana tuh Mas waktu itu kayak ini kayaknya oke deh, ini kita gue jalanin yang ini. Apakah emang intuisimu atau gimana? Gue punya keyakinan gini, konsultan politik tuh banyak. Karena lembaga survei basisnya. Iya kan? Tapi konsultan komunikasi politik itu nggak ada. Karena pada dasarnya konsultan politik itu kan strategik secara political action. Ya. Iya kan? Tapi kan mereka kepada votersnya, mereka harus nurunin menjadi sebuah bahasa komunikasi. Nah, bahasa komunikasi aja mesti dibungkus sama sesuatu yang kreatif. Jadi ada dua step yang hilang kalau konsultan politik aja. Mereka bilang ya Denny JA punya, Yunarto sekarang punya, segala macam punya. Iya, jadi mereka bilang strateginya kita harus deketin ibu-ibu. Fine, turunin ke arah ibu-ibu. Tapi kan turuninnya baku. Karena ya pendekatannya pendekatan pendekatan politik ansih. Kalau kita kan enggak, begitu nurunin dari situ, kita kemas lagi antara what to say sama how to say kan beda. What to say-nya kita mau ke ibu-ibu. How to say-nya secara apa, bagaimana, metodenya apa, ya kan? Nah ini kan beda lagi. Nah disinilah kekuatan kita emang di kreatifnya sebenarnya. Itu mulai dari kapan tuh Mas udah mulai terasah itu? Karena kan backgroundmu tadi yang sempat di magang di punk music lah, terus udah gitu iklan, sampai itu kan benar-benar kayaknya sebenarnya ada teorinya juga kan, nggak sembarang bikin strategi komunikasi politik gitu. Iya. Itu kapan yang kamu kayak bisa catch up dengan all this theory? Nah sekali lagi kalau di dunia iklan tuh kan aku tuh udah mungkin aku lupa ya, tapi mungkin sekitar 800 sampai 900 iklan. Jadi gue udah tahu lo mau ngomong apa, gimana, kayak dokter, kita udah tahu simptomnya apa. Oh, mata panas, oh hidung meler, oh ya udah lo kasih obat ini aja. Iya kan? Udah tahu. Nah, aku juga sama. Lo mau ngomongnya apa? Target audience lo siapa? Kira-kira lo mau pendekatannya apa? Emosional kah? Humor kah? Action kah? Ya udah, tinggal dikemas aja. Aku sudah terbiasa komunikasi dalam durasi 30 detik, 60 detik, 2 menit. Kita jadi udah tahu mana prioritizing message-nya, key message-nya apa. Nah dasarnya kan dari key message. Habis dari situ kita lihatnya hook-nya apa, yang bakalan nyantol sama orang apa. 10 detik pertama akan menjadi sangat penting. Dan itu tidak hanya berlaku di konten, tidak hanya berlaku di iklan. Di semua tempat pun juga sama. Sekarang kan semua podcast pasti depannya ada bumper 10 detik pertama konklusinya. Otherwise orang akan kabur, iya kan? Ya itulah sebenarnya teknik-teknik seperti itu. Atau mereka ada thumbnail yang clickbait. Ya. Jadi itu tujuannya. Itulah hook yang kita siapin untuk grab attention dalam 10 detik pertama. Karena kalau aku ngiklanin di ads, 10 detik pertamanya datar, pergi juga orang. Iya. Nah itu ilmu terus. Atau pada waktu nulis rilis, sama juga. Key message-nya apa, cara nulisnya gimana, ya udah kebawa tuh. Sampai karena saking seringnya akhirnya paparan segala macam itu udah nempel akhirnya. Gue beruntung punya eksekutif produser orang Hong Kong, namanya Joe Xiao. Oh itu kalau nulis bagus banget. Orang Singapura, bahasa Inggrisnya top banget. Jadi dia selalu yang
ngoreksiin gue untuk nulis. Dan gue dijejelin buku The Art of War. The Art of War. War. Ya. Oh. The Art of War itu Sun Tzu itu bagus banget karena jadi bagaimana kita berkomunikasi sama orang, nge-handle orang. Jadi di situ gue kalau misalnya sama klien ya, klien punya argumentasi yang berbeda, gue nggak akan pernah bilang, wah gue nggak setuju, enggak. Gue selalu akan bilang, wah bagus ya Pak ya, idenya ya Pak ya. Ini begini, begitu dia udah senang sama gue sedikit, baru gue bilang, Pak, tapi kalau pendekatan gitu Pak, ini nggak takut gini ya, ini begini. Iya bener juga ya Pak ya, baru gue masuk. Jadi metode-metode kayak gitu gue banyak belajar dari si Joe ini. Jadi Tai Chi sebenarnya. Lo mukul, gue ngambil, baru gue pukul balik. Jadi nggak pernah gue akan ngebantah di pertama, nggak pernah. Nah itu ya itu loh. Akhirnya banyak ilmu-ilmu begitu yang karena by learningnya, by doing di situ, jadi experience-nya itu menjadi bisa dipakai kemana-mana. Iya, itu mungkin juga sebagai orang Jawa juga nggak sih Mas? Iya. Cara komunikasi itu. Dan orang pesantren. Iya. Nah itu menurut gue keren sih. Nah, ntar kita ngomongin masalah perbedaan komunikasi dari tahun 2004 sampai 2005. Itu yang Pak aku mau pertanyaanku selanjutnya sebenarnya. Karena beda banget dari waktu pasti ngerjain PKS sama Indonesia Hebat aja. Iya, beda. Mediumnya udah lebih banyak variasinya sekarang. Nah itu tuh gimana tuh Mas? How do you evolve ketika bikin kreasi itu? Jadi kalau zaman 2004, kenapa patokannya 2004? Karena 2004 itu kan pertama kali terbuka ya. Maksudnya demokrasi sesungguhnya pemilihan langsung kan 2004. Jadi TV itu benar-benar terpakai di situ. Kita nyebutnya sebagai konvensional marketing lah ya, campaign. Jadi semua top down. Kita dihajar iklan dari atas, SBY itu kan iklan bersama kita bisa, zaman itu kan Pak Biakto yang buat, itu semua iklan sebanyak mungkin iklan nempel di kepala audiens, nggak ada media sosial. Ya. 2009 masih mirip-mirip juga kayak gitu, tapi begitu belas-belasan, nah disitulah mulai. Nah pada waktu 2004 PKS sama, gue bikin konten banyak banget kayak gitu. Jadi yang unik-unik, karena kita berpikir gini, kalau konten biasa, kalau bukan karena frekuensinya yang sering, orang nggak akan nempel. Tapi kalau konten atau iklan pada waktu itu nyebutnya, kalau iklan nggak biasa, unik, itu bisa menyita perhatian cepat. Jadi karena kita juga pengennya metodenya engineer itu harus yang orkestrasi. Jadi kita bikin konten unik, berbarengan kita bikin rilis media. Jadi seolah-olah medianya ngomentarin itu. Jadi ada engagement lah antara iklan TV sama medianya juga kita mainin. Nah itu lumayan berhasil di beberapa. Gue pernah bikin iklan Soeharto lah, PKS ini tentang Soeharto apa segala macam. Itu by design semua. Terus kekuatannya PKS ada waktu itu adalah jaringan mereka di bawah. Jadi gue ngetrain PKS tuh ke seluruh Indonesia medianya. Kan nggak kayak sekarang bisa Zoom. Terbang ke sini, ngelatih ini begini, terbang ke sana. Dan PKS emang gue akuin top jaringannya. Jadi enak mau demo dalam satu hari pun, datang begini. Nah, gue juga jadi korlap pernah, jadi apa. Jadi paham gitu-gituan. Nah, terus periode Mas Anas, ya oke lah kita bikin beberapa event-event yang seru. Dan itu musuhnya cuma satu, adalah keluarga Cikeas. Jadi kita ngalamin, gara-gara Mas Anas gue jadi dipanggil KPK berkali-kali. Gara-gara disebut sama Nazarudin bahwa gue nerima duit puluhan miliar, which is seperak pun nggak nerima. Ya udahlah, itu bagian dari perjalanan hidup. Terus seorang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan dimaki-maki sama Harrison Ford, Ingat tahu kan? banget, ya. Itu gue ada di ruangan itu. Yang benar. Gue masih konsultannya Menhut. Jadi benar itu dimaki-maki, by the way. Dimaki-maki langsung sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga lah. Cuman gue ada di ruangan yang nggak jauh dari dia gitu kan, mau ini gimana sih sebenarnya gitu kan. Jadi ya oke lah. Oke. Kemudian 2009 belas-belasan, nah itu gimana tuh? Nah belas-belasan itu sudah mulai yang kita sebutnya sebagai integrated campaign-nya itu, jadi dia lebih komprehensif ya. Dia ada medsos, ada call, key opinion leaders, sama ada community. Nah itu pun juga masih ngandelin ads.
iklan di media sosial lah. Waktu itu penetrasinya paling baru 50-60%, ya kan? Tapi ya udah mulai efektif. Di 2012 itu dulu gue bantuin 2012 kayak Foke ya. Ya. Foke gitu. Pilkada DKI. Terus kalau bilang, lu kalah ya bantuin Foke? Gue nggak kalah, tapi gue tidak mau menghalangi kehendak Tuhan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau pada waktu itu Foke menang, presiden kita bukan Jokowi, Bo. Enggak, iya. Jadi kehendak Allah untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden itu nggak bisa gue lawan. Jadi ya udah, ya kan. Terus Indonesia Hebat 2014. Ya, kesalahan Foke pada waktu itu cuma satu. Apa? Wakilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, itu aja. Oh. Kan wakil sama kandidat yang utama itu kan harus saling melengkapi kan. Ya. Nah wakilnya ini Pak Nahrawi, menurut aku terlalu sama Pak Fauzi Bowo. Oke. Nggak melengkapi, sama-sama Betawi, Ya. sama-sama tongkrongannya kayak gitu. Iya. Kan? Waktu itu kita nyodorin ada 3 nama lah, termasuk 2 perempuan. Ditolak sama Pak SBY, dipilihnya itu ya sudah. Oh, jadi kamu udah jadi konsultan politik juga pada saat ini? Jadi nggak hanya ngurusin kreatifnya aja? Enggak. Konsultan juga. Udah konsultan? Oh, ya, wow. Kan strateginya kan udah masuk ke situ. Pak Nahrawi tetangga by the way di sini. Oh gitu, salam ya. Tetangga juga. Oke. Pasti dia ingat, gue orang yang paling nggak setuju. Kemudian setelah itu baru yang PDIP? Yang PDIP 2014. 2014 PDIP kita mau nyari sesuatu yang berbeda, akhirnya we came up with the idea Indonesia Hebat. Indonesia Hebat karena kita kepikirannya bahwa kita pengen pendekatannya lebih nasionalisme tapi nggak terlalu egosentris lah. Makanya ke situ gitu, Indonesia Hebat. Nah, itu juga menarik, mulai pakai endorser, call segala macam. Iya, itu Mas Ipang tuh dapat ide-idenya tuh dari mana? Karena kayak tagline tuh ya, menurut aku slogan itu tuh sulit loh. Sulit memang, ya. Walaupun banyak orang sotoy. Jadi sekarang gini, biasanya kalau nyari sesuatu tuh kan, aku selalu bilang sama tim gini, kita kan kerja teamwork. Jadi selalu harus diskusi barengan. Berangkat dari goal kita goalnya mau apa? Ya kan? Begitu kita punya goal, kita lihat competitive advantage kita apa. Keunggulan komparasi kita apa sih? Oh, kita udah dapat nih. Kalau udah dapat goalnya ke sana, baru kita nyebutin positioningnya. Kita mau positioning gimana? Nah dari positioning itulah kemudian baru kita turun menjadi slogan. Yang kita lihat DNA-nya pas apa enggak. Kalau nggak pas DNA-nya ya jangan tiba-tiba Pak Jokowi ngomong singa Asia, ya kan bukan Pak Jokowi banget lah. Iya kan? Ya kan harus melihat ke situ. Nah PDIP itu Indonesia Hebat karena PDIP kan sangat nasionalis. Ya. Kita nggak kepengen bikin satu slogan yang memang terlalu narsistis terhadap partainya. Begitu ngomong Indonesia Hebat, semua akan merasa terwakili kan. Wah Indonesia Hebat, ini sebuah mimpi, ini sebuah vision kok. Iya kan? Nah dengan begitu orang juga ngerasa, I'm part of it. Ya. Indonesia Hebat, kita nggak ngomongin PAN, harapan sejati, ya kan? Kan enggak. Kalau kayak begitu kan terlalu narsistis secara partai kan. Kita nggak mau lari ke situ. Atau pada waktu 2004 itu PKS bersih peduli. Nah itu juga sama. Itu klaim karena fakta pada waktu itu memang PKS seperti itu. Nggak tahu berapa tahun. Berapa tahun bersih dan pedulinya gitu ya. Oke. Ini menarik banget Mas. Kemudian kamu kenapa kan sempat kita ngobrol juga. Kenapa kau kreatif banget? Karena orangnya suka berpikir jahil. Emang aslinya tuh jahil? Harusnya sih ya. Gue jahil banget sih emang. Itu dari kecil seperti itu? Dari kecil, dari kuliah. Jadi ya, dan kita bangga harus jahil gitu. Jadi syaratnya, jadi sutradara, kalau menurut aku ada 2. Yang pertama harus jahil, dan yang kedua harus pinter ngeles. Nah, kalau jahil harus, karena kalau enggak lo akan berpikirnya linear. Nggak akan bisa berpikir dari sana ke sini. Iya kan? Nah itu akan berbeda lagi. Lebih fleksibel gitu jadinya. Dan gue terbiasa untuk berpikir misalnya, lo mau bikin sesuatu tentang cabai. Oke, kita coba sebutin 50 hal tentang cabai apa? Merah, pedas, panas,
Apalagi diurutin aja semuanya. Satu-satu ditarik. Cabe, apa cabe itu? Kecil. Terus keringetan. Turunannya dari cabe aja. Nah dari situ pasti akan ketemu angle-nya. Nah, orang sekarang tuh malas. Anak sekarang tuh malas. Milenial terutama. Karena tidak ngerasain susahnya kita zaman dulu kan. Susahnya zaman dulu kan gila loh. Gue masih ngerasain bikin foto typesetting huruf manual kok. Bikin warna palet nyampur pakai cat poster. Sekarang kan tinggal di handphone semua jadi. Jadi nggak critical thinking. Kalau bisa ngeles? Bisa ngeles tuh harus karena lo akan ditanya sama klien, kenapa ini begini? Ya. Ya lo harus bisa ngeles. Dan gue beruntung. Nah gue dulu tinggal di kompleks namanya Billy and Moon di Pondok Kelapa. Iya, iya. Itu emang anak-anaknya happens to be anak warung. Tukang nongkrong di warung. Anaknya banyak gitu, anak kompleks itu. Dan emang jago ngeles. Jadi kita ada peringkat ngeles di kompleks itu. Beneran. Ini waktu masih kecil nih? SMA, kuliah. Oke. Itu jadi ada peringkatnya. Saking jagonya ngeles tuh dibikinin peringkat. Peringkat ngeles dan peringkat ngomporin. Wah ini tukang kompor nomor 1. Iya ada. Setiap tahun dievaluasi. Dapat hadiah. Anjir, Wow. Terus ke bawah lagi sampai kerjaan akhirnya kepake? Kepake lah ngeles. Kalau ditanya begini, ini kenapa ini begini? Ya begitu. Karena ini begini gitu kan. Ini kalau misalnya ditanya, kenapa warnanya abu-abu? Kira-kira kalau ditanya sama klien, kenapa warnanya abu-abu? Kalau gue bilang, karenanya warna abu-abu, lo nih ada kontras sama si gelas ini. Jadi warnanya di gelas akan lebih stand out. Dan di ujungnya dikasih gold sebagai pembatas warnanya coklat. Kan langsung ngelesnya. Padahal ya kita mana tahu nih datangnya warnanya kayak begini. Kita terbiasa gitu lah. Itu kayak anak pesantren juga deh kayak gitu. Ya okay. Pembenaran dalil. Pembenaran dalil. Iya. Jadi kan? semua kayak gitu. Nah menurut aku dengan ngeles itu jadi akhirnya kita terasah. Ngasih argumentasi yang valid di last minute. Kepake juga sekarang di politik. Oh kepake banget. Iya, gue pernah inget ya waktu itu gue lagi bantuin salah satu klien nonton di ini Balai Sarbini. Balai Sarbini konser nih, band. Nah gue duduknya pas di belakang kursinya si klien gue nih. Terus, Pang ini yang main siapa Pang? Siapa ya belum kelihatan. Untung live. Itu gue WhatsApp tuh, dulu BBM. Yang ada satu, lu nonton itu acara ini, nonton. Ini sekarang siapa yang main? Ini, dijawab semua sama dia. Oh ini sih ini Pak, ini gini. Oke. Berikutnya nanya, ini lagunya apa? Tanya lagi, ini Pak. Gue ada kebetaan di sini, yang nonton di rumah, di TV. terus begitu dia ngomong, wah anjir, lu paham banget ya. Ya biasa aja Pak, banyak main sama anak-anak muda. Iya kan? Padahal ada pembisiknya. Iya kan nggak penting dia tahu, yang penting dong. Jawabannya ada. Iya. Oh, wow. Kalau misalnya, aku jadi kebayang kalau di keluarga Wahid, itu juga pada gitu nggak? Pada jahil? Oh iya, Gus Dur kan, Gus Dur nih dulu gue punya sepupu, lebih tua. Jadi jadi ponakannya Gus Dur dari adiknya Gus Dur lah ya. Nah terus, itu keluarga tajir, tinggal di Matraman yang sekarang jadi Wahid Institute. Kalau sekolah, dia pakai tas ecolak tau nggak lo? Tas kotak yang kotak gitu, adalah namanya tas presiden. Oke. Ya kotak gitu, keren banget kan. Nah satu saat Gus Dur datang, dia mau meeting. Dia nggak ada tuh. Dia nggak mau tahu lo Gus Dur lo, begitu keluar tuh tas di bawah sama dia, bawa barangnya dikeluarin. Nah si sepupu gue panik, barang tas gue mana nih, di bawah Gus Dur. Dan ya memang keluarga gue jahil semua sih. Iya. Hubungannya gimana sih itu Mas sesama sepupu? Mbak Yeni, Mbak Alisa. Ya baik-baik, kita ya bercanda kalau ketemu ledek-ledekan. Ledek-ledekan terus. Bahas politik nggak kalau lagi ketemu? Jarang ya. Masa malah jarang? Jarang sih. Karena pasti ada perbedaan sudut pandang. Jadi ya kadang-kadang kita nggak usah itu. Kalau masuk ke situ ntar malah nggak enak lah udah. Ledek-ledekan aja yang apa gitu tentang hal-hal yang aktual terus apa gitu. Terus tapi kompak nggak?
Kompak. The Wahid ini. Kompak, walaupun sekarang susah nyari waktu ketemu ya. Apalagi semenjak COVID ya. Ya. Tapi kompak, jadi kan yang paling dekat kalau di gue kan umurnya ya Yeni, Lisa, terus ya ada beberapa lah Firi. Ya. Nah itu sekarang masih rajin. Kita kan dipersatukan oleh durian. Jadi keluarga kita pencinta durian. Wah, kalau bicara tentang keluarga Wahid pasti ngomongin durian. Dan gue lahir gara-gara nyokap gue hamil 9 bulan makan durian, pelutnya mulus, gue lahir. Mas Ipang durian. Penuh dengan ketidakpastian ya. Oh gitu, jadi pemersatunya itu adalah durian. Dan semenjak papa nggak ada gimana? Ya semua berbeda ya, berubah. Tapi gue tuh cuman bingung gini, ternyata gila ya bokap gue yang diurusin tuh banyak banget. Karena mau ngomong kita yang ngurusin kerjaan itu. Pertama Tebu Ireng lah sebagai pesantren. Ya. Pesantren Tebu Ireng itu semenjak dipegang bokap dari tahun 2006, itu sekarang udah ada cabangnya 18 di seluruh Indonesia. Dan itu di bawah bokap. Yang kedua, dia bikin kampus, namanya Universitas Hasyim Asy'ari. Dulunya udah ada tapi institut, terus digedein sama beliau, jadilah universitas ini. Yang ketiga, dia bikin rumah sakit. Gus Solah bikin rumah sakit namanya Rumah Sakit Khusus Duafa. Hasyim Asy'ari juga ada di sekitar kompleks itu. Terus kemudian beliau bikin museum. Kemudian beliau bikin ya macam-macam lagi lah. Kayak gitu. Nah sekarang beliau udah nggak ada. Kita yang nerusin. Nah kita mikirin bagaimana nerusin ya. Udah kita bismillah aja kita jalanin semuanya. Waktu Gus Dur jadi presiden, ada yang berubah nggak dari hidupmu, Mas? Enggak sih. Enggak, paling lebih sering ke istana aja. Kita juga nggak capek-capek. Nah, satu hal, selama Gus Dur jadi presiden, aku tidak pernah dapat duit seperak pun terkait urusan Gus Dur, jabatan apa gitu nggak ada. Karena emang kita tidak terbiasa mainan proyek. Satu keluarga tuh, Ya. sepupu-sepupu gitu nggak ada. Kayaknya nggak. Urusan kayak Kayaknya gitu. nggak. Dan lihat aja Yeni, Lisa hidupnya biasa-biasa aja sekarang, ya kan? Tidak memanfaatkan saham perusahaan-perusahaan besar. Itu memang sesuatu yang Atau diungkapkan nggak? Memang diungkapkan udah ya, nggak ada yang ikut-ikut, nggak ada yang cewek-cewek ya di sini. Tertulis. Oh. Keluarga Wahid tidak ada yang boleh ikutan apapun. Walaupun kita juga nggak tertarik juga. Ya. Orientasi kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh berapa banyak tas dan jam. Tapi? Jadi ya durian aja. Nah, Mas Ipang, kalau aku kan ngeliatmu tuh kamu kenal semua orang. Mau ngomongin orang politik, orang entertainment, lintas generasi juga gitu. Kalau menurutmu itu nggak sih aset terbesarmu adalah your network sebenarnya? Iya sih, kalau aku juga baru nyadarin ya, karena sekarang satu saat kemarin beberapa bulan lalu dikontak sama ini nih headhunter. Tawarin jadi salah satu komisioner atau advisor di perusahaan otomotif besar. Terus tanya gitu kan, ngapain? Jadi ini, tertarik nggak? Wah, kayaknya nggak tertarik ya. Emang scope of work-nya apa aja? Ini nih. Ya bisa lah gue sih kalau cuma dengerin begitu. Ayo Pak Ipang, ini begini lumayan lah, 3 digit. Gue nggak tertarik gue bilang. Karena ternyata gue baru sadar bahwa gitu. Dan aku kan sekarang juga komisaris di beberapa tempat ya. Ya memang dasarnya kayak gitu. Terus gue bilang, ntar kalau udah kelar pilpres, lo kontak gue lagi. Kayaknya gue butuh. Kalau sekarang kayaknya terlalu kecil kolamnya. Iya. Jadi Mas Ipang udah di politik udah, entertainment udah, segala macam udah. Terus apa lagi dong? Apa ada yang rasa penasarannya lagi nggak yang pengen kamu kerjain? Gue dulu tahun 2019 kepengen banget jadi menteri. Ya. Karena ya namanya orang ya, pasti ya sangat manusiawi ya kepengen jadi menteri. Terus pernah jadi anggota KEIN, Komite Ekonomi Industri Nasional, berhubungan sama presiden, terus sama Pak Luhut dikasih kesempatan ngurusin 5 destinasi super prioritas. Ngurusin Toba, Borobudur, Mandalika, segala macam. Nah, udah 2 itu kan ketemu presiden sering. Pada waktu di Toba, dampingin presiden selama 3 hari. Gue udah ngerasa wah deket banget lah. Apalagi pilpres sama presiden kan sering. Jadi setiap presiden mau kemana, aku dampingin. Ya. Terus ya udah kedekatan itu udah luar biasa. Sampai akhirnya Pak Luhut nyodorin nama aku sebagai Menteri Pariwisata pada waktu itu. Ya.
kalah sama Tama. Oh. Nah, gue sempet down. Oh down banget, karena semua langkah gue tuh gue hitung. Misalnya gue mau ngapain begini, gue tuh orangnya sangat perfeksionis. Semua hal kecil itu lo tanya anak-anak gue. Gue nggak mau tuh ada begini, ada fail sedikit. Udah, tadi ada gue marah-marahin si Bobong Spree gue gara-gara data ada yang salah. Iya, jadi memang gue detail banget. Nah terus gue udah nyiapin tuh di hari Jumat gue akan nunjukin kepada Presiden rencana besar pariwisata sama industri kreatif. Ini 2 buku yang berbeda yang gue buat khusus buat itu. Ngajuin, gue udah nyiapin, gue udah tahu kapan gue ngomong sama Presiden karena kan gue udah tahu seluk beluknya kan dia akan berdiri, gue cuma butuh 2 menit paling lama untuk nyodorin ini. Gue udah siapin. Udah siap, malamnya gue tahajud, malamnya gue sholat hajat, malamnya gue banyakin sedekah. Oh udah semua dunia akhirat gue udah jalanin semuanya. Gue udah yakin banget hari Jumat pula kan. Di saat hari H, itu kagak keluar dari mulut gue, Bo. Nggak keluar. Jadi itu semua tuh fail menurut gue. Dan waktunya nggak pas banget. Wah gue shock. Gue down. Wah gue ke tempat bokap. Wah gue curhat sama bokap segala macam. Wah bokap gue. Jawaban bokap cuma gini. Tahu nggak? Nanti bakal ada kejadian luar biasa. Kalau kamu udah begitu dan tidak terjadi, tandanya memang bukan rezeki kamu dan pasti ada kejadian luar biasa yang kamu akan mensyukurinya. Bener, pandemi. Bisa dibayangin nggak? Gue jadi menteri, pandemi gitu kan. Pariwisata, selesai. Dan Mas Tama reshuffle. Ya udah. Jadi gue langsung ingat bokap tuh. Jadi ya memang perlu wise yang harus kita dengerin banyak gitu loh. Nah, semenjak itu, jadi kan gue sering ikutan ratas. Ya. Ratas ngomongin pariwisata, AB, udah hatam lah. Semenjak situ, gue udah gak tertarik lagi loh. Kalau sekarang bilang, wah jadi menteri. Sorry guys, gue gak tertarik. Asli gak tertarik. Gak kepengen, artinya gue seneng ngebantuin orang. Kayak sekarang ngebantuin Pak Erlangga, bantuin Dito, segala macam. Gue lebih prefer begitu, karena bisa lompat-lompat segala macam. Ini ngurusin. Gue gak terlalu suka yang seremonialnya. Ya, ya. Kayak kamu di-engage eksklusif, fully itu iya, sama strategik. Iya. Iya. Kayak kalau udah buat satu orang aja tuh susah kayak kamu. Karena kamu at the end of the day you're independent. Iya. Iya. Jadi kalau tanya nggak tertarik. Jadi kalau kamu pengennya diingetnya tuh apa Mas? Sebagai apa Ipang Wahid? Sebagai orang yang ngasih banyak manfaat buat banyak orang. Oke. Ya. Ngasih banyak karya juga. Iya. Legacy. Ya. Iya. Jadi ya pengennya ya begitu sih. Kalau aku sebenarnya aku ngeliat kamu itu bener-bener orang yang kreatif. Bukan ada orang kreatif pada masanya. Itu enggak. Kamu tuh orang kreatif sepanjang masa. You always evolve. Yeah. Itu menurutku itu kamu seperti itu. Dan banyak temen itu banyak aset. Dan yang enggak cuman kayak relasi. Tapi temen gitu. Dan itu yang sulit sebenarnya. Iya. Karena gue bisa bermain sama umur yang bawah banget sama yang tua banget. Kayak misalnya sama Dito Menpora nih. Dito Menpora ini teman satu kamar di Kemenko. Begitu dia jadi menteri, ya udah aku mau nggak mau harus bantuin dia kan. 1,5 tahun, kasihan lah suruh nyebur di situ belum pernah di birokrasi pula. Ya udah, Dit, gue urusin bantuin lo kalau lo nggak keberatan. Karena gue nggak kepengen dia fail, iya kan? Karena nggak fair ngejudge seorang menteri Dito 1,5 tahun terus dianggap fail gitu. Enggak, kita keroyokan bantuin di situ. Kalau nanti di pemerintahan berikutnya diminta tolong lagi, mau nggak Mas? Ngapain? Untuk involve aja, untuk bantuin atau mungkin ya itu balik lagi dikasih jabatan lagi, jabatan menteri mungkin. Mau nggak? Gue gak kepikiran sih, kayaknya gak terlalu tertarik. Oh ya. Menteri gajinya kecil, iya kan? Lo gak bisa jadi komisaris, iya kan? Kalau lo mau kaya dari mana? Korupsi, ngambil duit APBN begini, gue gak tertarik. Balik ke dunia kreatif? Gue akan selalu terus di dunia kreatif sih, apapun itu bentuknya, karena itu passion gue di situ ya. Kayaknya seru gitu. Mau gue ceritain cerita menarik? Ceritain dong. Ini rahasia yang orang lain gak ada yang tahu karena ini udah lewat aja. Yeah. Satu saat kita dikontak
sama sebuah lembaga, akan ada pertemuan di MRT antara si A dan si B. Rahasia. Oke. Terus kita harus nyiapin medianya. Nah, akhirnya gue nggak bisa bilang ke ini bahwa yang akan ketemu adalah seorang bernama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Nggak bisa ngomong. Akhirnya gue ngomong sama tim, ini karena masih rahasia, nanti Bu Iriana akan datang di sini ketemu artis K-pop. Jadi, wah semua udah disiapin, media gini segala macam. Udah dong. Terus akhirnya udah disiapin. Jadi kamera naruh di dalam kereta. Kereta cuma punya bukaan waktu 2 menit, kita harus naruh kamera di sini. Terus jalan ke Sate Senayan, kita naruh kamera di sini. Pada waktu kereta berhenti di stasiun-stasiun, gue kepengen konsepnya adalah netizen captured. Jadi seolah-olah netizen. Jadi gue naruh orang di setiap titik stasiun itu berhenti. Jadi seolah-olah ini adalah, karena gue kepengen koreografinya begitu dia ini ngeblas langsung cus semuanya rame. Iya. Ya kan? Ya udah, nanti kita bikin lah. Baru kita ngasih tahu ke tim 20 menit sebelum acara, oke yang akan ketemu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi semua Pak teman-teman itu udah gitu. Oh wow, itu berarti kamu waktu itu posisinya masih TKN ya? Enggak, aku bantu Pak Jokowi itu dari sebelum TKN ada dan sampai setelah TKN selesai. Oh. Udah nggak ada lagi TKN. Apa nama posisinya Mas waktu itu? Kreatif Direkturnya Pak Jokowi berarti? Enggak di Pak Jokowi juga, ada di tempat lain. Tempat lain. Wow. Sih, kalau nggak punya track record dan nggak punya banyak temen, nggak bisa itu mengorkestrasi pertemuan bersejarah di MRT itu. Iya, seru sih. Seru banget. Dan kayaknya kamu nggak akan berhenti sih Mas. Aku yakin nanti kita ketemu lagi, kamu pasti lebih banyak lagi ceritanya. Kreatifnya itu yang bakalan seru sih. Bangin menjalan. Mungkin bawa tebu ireng kemana kita nggak tahu juga. Itu karena. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua adalah penyutradaraan. Kalau kita nyutradarain di sini, terus kalau di situ kan sutradara politik. Ya. Ya kan? Sutradara politik zaman sekarang kan gampang. Lo mainan di pasar, gimak-gimik, rating lo tinggi. Surveinya 33%. Salah ya? Salah ya? Aduh, Mas Ipang, tapi aku tahu, aku yakin jalanmu tuh kayaknya masih panjang, masih di jalur kreatif, tapi pasti akan berevolusi di creative ways yang kita juga sampai sekarang ini mungkin belum kebayang apa. Dan I'm so grateful to know you. Thank you so much. Thank you, Thank you, Gus. Thank you. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.